Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khasyana bi syari'atin Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya Yohanes ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan hari kelahiranku, kata Kanjeng Nabi, maka mereka cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, nanti masuk surga bersama saya, kata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, Man azzama maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, nanti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Nabi yang paling sempurna, Nabi yang mulia yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari ini. Makanya hari sekarang, hari Jumat 12 Rabiul Awal lebih mulia daripada tanggal 1 Ramadan, lebih mulia daripada tanggal Lailatul Qadar, lebih mulia daripada Idul Fitri, lebih mulia daripada tanggal 1 Dzulhijjah, lebih mulia dari tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah, lebih mulia dari tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, lebih mulia dari tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, lebih mulia dari tanggal 1 Muharram, lebih mulia dari tanggal 8 Muharram, lebih mulia dari tanggal 9 Muharram, lebih mulia dari tanggal Asyura 10 Muharram, lebih mulia daripada 3 hari Tasyrik dan hari yang lainnya. Kenapa? Karena semua hari-hari yang mulia ini tidak akan ada, tidak akan terjadi kalau tidak ada lahirnya seorang Nabi yang mulia tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya kita pergunakan waktu yang mulia ini, waktu yang mustajabah ini untuk selalu mengiringi dengan kebaikan, berbuat kebaikan, amal soleh, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik-baik, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat
orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat di dunia ini. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama di hari Jumat, marilah kita perbanyak membaca sholawat sallallahu ala Muhammad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tatkala kita membaca sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila engkau telah meninggal dunia, apakah nyampe sholawat kami? Padahal engkau sudah meninggal dunia. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari, kata Rasul, wahai sahabat, ketahuilah bahwa bumi tanah haram memakan jasadnya para nabi dan para rasul. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tatkala umatku membaca sallallahu ala Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku, kata Kanjeng Nabi, mengembalikan roh Nabi Muhammad untuk menjawab sholawat yang disampaikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Subhanallah, begitu dahsyatnya kita membaca sholawat. Kita nanti akan selamat, para hadirin sekalian, bisa masuk surga karena 3 hal. Pertama, dengan rahmat kasih sayang Allah. Kedua, dengan syafaat pertolongan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti di hari kiamat semua agama, semua manusia, baik yang beragama Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya, mengaku semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang mulia yang bisa menyelamatkan manusia pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Satu-satunya yang bisa mensyafaati adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kalau kita pengen selamat, kita mengaku umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad mengaku tidak kita ini umat beliau. Tapi tatkala kita selalu menjaga sunnah-sunnahnya, selalu berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, membaca sholawat, dan berbuat kebaikan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semua perbuatan Rasulullah, semua ucapan Rasulullah, kita menerimanya, insya Allah kita akan diakui dan akan diberikan syafaat oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada beberapa kisah tentang dahsyatnya kita membaca sholawat. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di persimpangan jalan menuju di kota Madinah, datanglah orang Badui yang menuntun membawa seekor unta. Baru melewati di depan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang yang memfitnah, menuduh orang Badui ini telah mencuri untanya. Ini adalah maling ya Rasul yang membawa unta di depanmu. Tatkala diomong maling ini, tiba-tiba unta yang dituntun oleh orang Badui tadi bersujud di hadapan Rasulullah dan berbicara dengan Rasulullah bahwa orang Badui ini adalah orang yang jujur, dan orang tadi yang mengatakan maling dialah yang sebenarnya pembohong, pendusta. Maka diusirlah orang yang memfitnah, orang yang mencuri unta ini. Kemudian pergilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kisanak, apa yang engkau ucapkan pada waktu engkau difitnah mencuri unta? Saya mengucapkan dalam hati dan ucapan saya, ya Allah, semoga rahmat kasih sayang semuanya tanpa tersisa untuk engkau baginda Rasul. Dan saya juga berdoa semoga semua keberkahan semuanya tanpa tersisa untuk baginda Rasul. Baginda Rasul dengan senyum, dengan engkau mendoakan saya bersolawat kepadaku, maka engkau diselamatkan dari fitnah orang. Dan nanti di hari kiamat, dengan engkau sering membaca solawat kepadaku, maka engkau akan diselamatkan
menuju jembatan Shiratal Mustaqim, melewati Shiratal Mustaqim, dan wajahmu nanti dengan banyak membaca sholawat akan bersinar seperti bulan purnama yang akan menandakan saya akan memberikan syafaat kepadamu. Subhanallah. Dengan membaca sholawat kita akan terhindar dari fitnah. Dengan sholawat kita akan selamat melewati Shiratal Mustaqim. Dengan selamat sholawat kita akan diterangi wajah kita bagaikan bulan purnama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada kisah juga yang diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Diterangkan ada seorang bapak dan seorang anak, seorang pemuda yang melakukan ibadah haji di Mekah. Setelah melaksanakan rukun-rukun haji, istirahatlah bapak dan anaknya ini. Tiba-tiba pemuda atau anaknya ini bermimpi bahwa bapaknya meninggal dunia dan wajahnya menghitam. Begitu bangun, ternyata bapaknya yang tertutup oleh sorban sedang istirahat dibuka. Ternyata yang tadinya wajahnya putih bersinar betul menjadi hitam. Sedih pemuda tadi, saking sedihnya, capeknya menangis sampai tertidur kembali. Di dalam tidurnya pemuda ini bermimpi bapaknya didatangi oleh 4 orang yang berpakaian serba hitam, tinggi, tegap, keker, membawa sebatang besi dari api neraka mau dipukulkan kepada bapaknya yang berwajah hitam tadi. Tiba-tiba ada seorang mulia yang selalu memakai jubah berwarna hijau dan menangkisnya dan menyuruhnya, kamu pergi. Akhirnya selamat, tidak disiksa. Dan kagetlah seorang pemuda dengan kedatangan orang yang berpakaian serba hijau tadi, yang ternyata 4 orang tadi adalah malaikat yang akan menyiksa di dalam neraka. Pergi. Kemudian sang pemuda dalam tidurnya, siapakah engkau? Saya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun, sebelum bangun Rasulullah berpesan, bapakmu sudah putih kembali wajahnya. Begitu bangun, dibukalah, ternyata sudah bersih lagi seperti semula. Subhanallah, kisah ini menjadi jawaban. Dengan membaca sholawat kita akan terhindar dari siksa para malaikat yang menjaga api neraka. Subhanallah. Di kisah yang lain ada seorang ibu yang sedih hatinya karena ditinggal anak gadisnya 10 tahun minggat dari rumahnya. Saking rindunya 10 tahun ingin berjumpa dengan anak gadisnya, datanglah kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, anakku sudah pergi dari rumah 10 tahun tidak pulang-pulang. Saya minta amalan kira-kira bisa bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai ibu, apakah engkau cinta kepada Rasulullah? Cinta wahai Imam. Kalau cinta, perbanyak membaca selawat sambil berdoa, kira-kira bisa bertemu dengan anakmu walaupun hanya dalam mimpi. Kemudian pulang dari Imam Hasan Al-Basri, perbanyak membaca sholawat. Tiba-tiba malam harinya bertemu dalam mimpi dengan anak gadisnya, tapi sangat sedih karena di dalam mimpinya bertemu dengan anak gadisnya lagi disiksa di dalam neraka jahanam. Kepalanya bermahkotakan api neraka, lehernya dililit oleh ular naga yang berbisa yang selalu mematok tiap detiknya. Wajahnya yang cantik tadi digigit oleh ular berbisa sampai hancur utuh kembali. Kaki dan tangannya dirantai dengan rantai api neraka. Menangislah sang ibu ini. Begitu terbangun, laporan kembali kepada Imam Hasan Al-Basri, saya sudah bertemu tapi dalam keadaan disiksa di dalam api neraka. Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan putus asa, selalu doakan anakmu kira-kira diampuni agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya Imam Hasan Al-Basri di malam harinya bermimpi ketemu seorang gadis. Kata gadis tersebut, wahai Imam, kenalkah engkau denganku? Saya tidak kenal. Saya adalah
anak dari ibu yang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Katanya, engkau lagi disiksa neraka, sekarang kenapa engkau ada di dalam surga sedang riang gembira? Betul wahai Imam, kemarin saya disiksa bersama teman-temanku yang banyak berbuat dosa. Tapi suatu ketika ada orang yang melewati makam pekuburan, membaca sholawat yang dihadiahkan kepada seluruh ahli kubur yang ada di makam ini, dan termasuk saya, diringankan, diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa saya dan teman-teman saya karena bacaan sholawat orang yang lewat tadi, sehingga saya diangkat dari neraka, masukkan ke dalam surga. Subhanallah, dengan sholawat dosa kita diampuni oleh Allah, dengan sholawat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita termasuk orang yang beruntung sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman amana bi walam yaroni. Beruntung orang yang melihat kepadaku dan beriman kepadaku. Kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung 3 kali, kata Rasulullah SAW. Orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, kata Kanjeng Nabi. Sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka beriman kepada Rasulullah tidak aneh, tidak mustahil. Tiap detik bersama beliau, setiap detik berjamaah dengan beliau, setiap detik dia ngobrol dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman tidak aneh, tapi kita warga Indonesia, warga Kalijaga belum pernah melihat, belum pernah berjumpa lagi ngobrol dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mau mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, bersedekah, haji, umrah bagi yang mampu. Sangat beruntung hadirin sekalian, tandanya orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat, dengan memperbanyak membaca sholawat, dan kita kerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah sangat banyak sekali. Sholat berjamaah sunnah Rasul, membaca Al-Quran sunnah Rasul, bersedekah lagi dalam keadaan mampu sunnah Rasul. Semua perbuatan yang dicontohkan, ucapan yang dicontohkan oleh Rasul kita tiru, berarti kita mendapatkan pahala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan